Muffin Story, berbagi cerita dan informasi. Dan seneng banget kali ini Vivin juga Annyeonghaseyo. Maaf. Saranghaeyo teman-teman semua. Aduh, tunggu. Ini kamu kenapa sih kayak gini? Ini pakai baju apa lagi nih kayak orang demam? Katro banget ya, teman-teman ya. Ini namanya mah ala Korea. Ala Korea. Udah mirip belum sama orang Korea? Enggak, lu mirip kayak orang gila kayak gini. Ya ampun, coba. Ini kancing aja udah sesek ini. Udah nggak bisa dikancing ini. Ini semua demi konten, demi Ya teman-teman Allah. semua. Ya Ya aku rela begini, nggak apa-apa. Rela begini, ya. Namanya juga cari uang ya. Cari uang mah susah, teman-teman. Nah, dan yang pastinya hari ini Manto dan Vivin hadir kembali spesial di channel kita Muffin Story, berbagi cerita dan informasi. Yeay. Nah, pasti kita bakal berbagi informasi walaupun nggak penting-penting banget ya. Udah yang penting kita berbagi ya. Bener sekali Vivin ya, sesuai dengan yang aku tadi bilang ya Vivin ya. Oke. Saranghaeyo. Kayak sarang beo bapak kayak gitu ya. Saranghaeyo beda lagi. Iya. ya. Vivin, Ayo. gimana sih supaya dandanan aku itu mirip sama orang-orang Korea? Bener nih, kalau kayak gini kamu kayak orang demam nih. Ini bukan mirip orang Korea Mirip orang gila ya? Mirip orang gila. Nah, Oke. kalau kamu pengen kayak orang Korea, kamu mestinya melihat film-film Korea gitu. Oh benar sekali ya teman-teman ya, kita harus tonton biar kita tahu bentuk-bentuk orang Korea. Aku kan bentuk-bentuk aku coba lihat, mau wajah aku oriental, badan aku vertikal, tangan aku horizontal, semuanya udah berbentuk. Oh, sudah ya. Enggak. Kurang apa? Kurang ajar mungkin ya. Mirip Rohios ya. Indigo dong. Sepertinya saya mencium aroma Kebusukan. bau ketek teman-teman ya. Udah hot ya Pak ya. Ya oke, baik. Teman-teman, kita sudah hadir di sini berdua kembali Vivin ya. Kayaknya kita nggak bisa terpisahkan lagi Vivin ya. Bener. Kayak percintaan di drakor-drakor Di gitu, drakor-drakor. Vivin, nanti. Bener. Ya. Jadi Nah. kita kali ini mau ngebahas film-film Korea terbaik ya menurut Muffin Story pasti. Bantu Muffin Vivin, Story. ya. Bener banget. Dan langsung aja, seperti apa film-film Korea yang bakal kita rekomendasikan? Ini dia. Oke, film yang pertama yang kita merekomendasikan itu adalah film berjudul Miracle in Cell Number 7. Miracle in Cell Number 7. Keajaiban di dalam sel nomor 7. Luar biasa. Ini pasti menceritakan, filmnya ini menceritakan sesuatu terjadi di dalam sel nomor 7 itu. Sel nomor Benar, 7, kan? benar. Nggak mungkin dalam selokan ya Vivin ya. Bukan. Nggak mungkin ya. Beda sel dan selokan ya. Beda ya. Nah, jadi Coba. ceritanya ini seperti ini. Ceritanya tuh ini ceritanya ini menceritakan ya. Ini sebenarnya sedih atau bahagia sih filmnya? ini drama ada unsur komedinya dan ada unsur mengharukan. Jadi kan tuh kayak dibawa kayak roller coaster, naik turun gitu. Oh. Ketawa. Sedih, ada sedih-sedihnya, ada bahagianya Ada bahagianya juga, ada mengharukan dan ada yang menyentuh hati dan membuat kita ingin meneteskan air mata. Belum Pak, belum. Iya, belum. Oke, baik. Langsung mungkin diceritakan sekilas mengenai film Miracle in Cell Number 7. Iya, jadi buat para pecinta film Korea pasti udah pernah nonton sih sebenarnya film Miracle in Cell Number 7 ini menceritakan tentang seorang ayah yang mengalami keterbelakangan mental. Seorang ayah yang mengalami keterbelakangan mental. Punya seorang putri yang cantik, masih kecil. Makasih. Putri ya. Iya, putri yang cantik yang kecil. Masih Iya, kecil. terima kasih Anda besar soalnya Pak. Iya, saya mengucapkan terima kasih, boleh kan? Boleh ya. Baik. Oke, jadi suatu hari si ayah ini difitnah oleh suatu Siapa fitnah siapa? saya kaget Pak. Ini kurang ajar banget yang tukang fitnah memang. Aku suka kesel banget Vivin kalau ada yang Tukang fitnah fitnah ya bener. Difitnah? Jadi difitnah melakukan suatu aksi pembunuhan. Padahal sebenarnya enggak. Padahal sebenarnya enggak gitu, karena si ayah ini kan mengalami keterbelakangan mental, jadi dia nggak bisa menjelaskan gitu. Saat ketahuan membunuh anak itu dalam ceritanya ya Vivin ya. Jadi si ayah ini tidak bisa menjelaskan karena keterbelakangan mental tersebut. Bener, padahal dia sebenarnya ingin membantu si korban untuk melakukan nafas buatan. Tapi pada waktu itu dia malah kepergok sebagai pelaku aksi pembunuhan. Luar gitu. biasa, fitnah itu benar-benar kejam Vivin ya. Fitnah memang lebih kejam daripada pembunuhan ya. Iya, lebih bagus membunuh daripada dengan membunuh, ya kan? Membunuh baru difitnah gitu. Sama-sama kejam dong Pak gitu. Padahal ada yang baik sama sekali ya. Oke, jadi si bapak tadi menolong anak itu dan akhirnya difitnah membunuh anak tersebut ya. Benar. Akhirnya si bapak masuk ke
penjara di Penjara. sel nomor 7. Oh, Miracle in Cell number 7 ya. Nah, kenapa nggak nomor 7? Kenapa nggak nomor 8? Mungkin 9 atau 10? Iya, karena waktu syuting nomor 7 yang kosong. Nomor 7 yang kosong. Iya, jadi bisa dipakai. Close man kali ya. Oke. Baik. Oke, Masuk ke sel nomor 7. masuk ke sel nomor 7 dan karena si putrinya, si anaknya tadi ini kan Otomatis tertinggal di luar ya. Sendirian nah, dong. si akhirnya anak. penghuni sel nomor 7 ini kayak bekerja sama bagaimana caranya supaya si anaknya tadi ini, si putri kecil tadi ini bisa masuk ke dalam sel nomor 7 dan akhirnya dengan masuknya si kecil tadi ini membawa keajaiban lah gitu di dalam sel nomor jadi 7 si bapak tadi ini kan meninggalkan putri ya, seorang putri di luar sana, sementara si bapak kan dalam penjara ya. Benar. Dalam sel nomor 7, akhirnya si tahanan-tahanan lain yang di dalam sel nomor 7 itu membantu si bapak untuk membawa putrinya ke dalam. Luar biasa. Menyelundupkan. Sabar. Udah terharu ya. Ya, jadi luar biasa sekali. Nah, setelah anak itu masuk ke dalam sel, bagaimana kelanjutannya? Nah, bagaimana kelanjutannya? Ya ditonton dah. Benar sekali ya. Emang kurang ajar ya. Makanya kita ceritain di sini. Benar ya, nggak boleh spoiler lagi kita ya. Di Benar. sini kita informasikan untuk pencinta film ya, bebas. Mau pencinta Korea, mau pencinta film yang lainnya juga silakan untuk bisa melihat film ini, Miracle in Cell number 7. Oke teman-teman, kita masuk ke rekomendasi film Korea terbaik menurut Muffin Story. Ini ada judulnya Train to Busan, Vivi. Bener banget. Ini film tahun 2016 dan ini keren parah, gila, nggak ngerti lagi. Keren banget ini. Luar biasa sekali Vivi sepertinya. Saya jadi berdebar-debar, ini film apa? Film apa ya? Ini film tentang zombie. Oh, zombie. Tentang zombie. Nah, mungkin bisa diceritakan sedikit ke teman-teman Muffin Story, Vivi, silakan. Iya, jadi film Train to Busan ini menceritakan tentang infeksi virus yang menyerang suatu kota, di mana ini diambil dari sudut pandang ceritanya seorang ayah yang sibuk, dia punya anak kecil. Anak kecil ini lagi berulang tahun. Oh, berulang tahun ke berulang berapa? tahun. Nggak tahu juga. Dia ulang pokoknya ulang tahun. Kemudian dia minta hadiahnya itu adalah ingin bertemu ibunya. Jadi kebetulan si bapaknya ini sama ibunya ini udah bercerai. Sudah berpisah, ibunya berada di Busan Di tadi Busan, ya. dan si anak ini pengen banget kado ulang tahunnya itu adalah bertemu dengan ibunya yang ada di Busan. Luar biasa sedih sebenarnya Vivin ya. Iya. Jadi sudah berpisah, si anak akhirnya minta hadiah ulang tahunnya pergi ke Busan menemui ibunya. Benar. Dan si bapaknya akhirnya ya udah mau nggak mau yuk pergi ke Busan. Dan ternyata disitulah kejadian dimulai. Infeksi virus yang menyerang kota di mana ayah dan si anak ini berada. Ini yang menjadi awal mula ceritanya nih. Berarti beradanya karena itu judulnya Train to Busan, berarti dari kereta api dong Dari ya? kereta api, benar. Jadi bapak sama si anak ini naik kereta api. Awalnya Pergi ke Surabaya? bukan Pak, ke Busan Pak ya. Pernah sekali. Dangdut dong. Dangdut ya. Nah kemudian tanpa sengaja ternyata ada satu orang yang terinfeksi virus itu lolos masuk ke dalam kereta itu. Masuk ke dalam gerbong, salah satu gerbongnya Salah satu gerbong ya? dan padahal semua yang ada di dalam kereta itu nggak tahu ternyata sedang ada infeksi virus besar-besaran di kota tersebut. Oke, gitu. jadi yang di kereta itu semuanya tidak terinfeksi sebelumnya ya? Tidak terinfeksi, masih baik-baik aja, nggak ada yang tahu bahwa kota mereka pertama naik kereta itu ternyata sudah terinfeksi virus dan satu orang yang berhasil masuk itulah menginfeksi dan menjadi penyebab awal kegaduhan film Train to Busan ini. Pasti luar biasa sekali ya Vivin. Ini mungkin baru diceritakan sedikit aja teman-teman. Bisa kita langsung nanti tonton film Train to Busan ya. Jadi setelah masuk satu orang yang terinfeksi yang sudah digigit ya oleh nyamuk ya. Bukan Pak, digigit oleh manusia lain Pak. Zombie ya, digigit Zombie. oleh nyamuk lagi. Kalau nyamuk demam berdarah dong Pak ya. Oh, seperti saya tadi Vivin ya lagi demam ya. Jadi Anda kalau digigit nyamuk kempes nggak? Enggak Enggak ya? Oke, tetap eksis ya, tetap Tetap gembung horizontal ya? dan vertikal. Oh, iya. Jadi masuk satu orang yang sudah digigit oleh zombie, akhirnya disitulah mungkin mulai dari tragedinya, kehebohannya, dan di situ kita benar-benar bisa mengambil pelajaran juga nih Manto bahwa iya, aku tahu benar banget pelajaran bahasa Indonesia sama bahasa Inggris kali ya, bahasa Korea satu. Bukan Pak, bukan ya? ini bukan pelajaran bahasa. Hah? Ini pelajaran tentang bagaimana manusia dengan manusia lain itu saling berempati. Benar sekali. Tentang bagaimana kita tuh harus tidak boleh egois dalam situasi seperti ini. Benar. Seperti tadi yang Vin bilang, si anak sama si bapaknya terlalu sibuk ya kan, terlalu sibuk dengan urusan pekerjaannya. Akhirnya si anak mungkin merasa sendiri, pengen ke tempat ibunya. Ya. Kemudian juga bagaimana pada saat terjadi
kericuhan ya kan antara orang-orang yang tidak terinfeksi dengan orang-orang para zombie-zombie itu. Nah disitulah kita diuji apakah kita berusaha untuk menyelamatkan orang lain, benar, atau hanya ingin menyelamatkan diri sendiri. Benar. Tapi dan sebenarnya Vivin banyak terjadi orang pasti akan selalu mementingkan diri sendiri. Benar Ya, banget. jadi untuk teman-teman jangan sampai yang egois, ya nggak boleh. Kita harus juga mementingkan diri sendiri dan harus juga mementingkan kepentingan orang lain. Benar. Ya, berbagi. Untuk kepentingan bersama ya. Oke, jangan lupa ditonton film rekomendasi dari Muffin Story, Train to Busan. Oke, teman-teman, kita masuk ke rekomendasi ketiga kali ini dari Muffin Story, film Korea terbaik ya. Iya benar, ada film Extreme Job. Wow. Extreme Job. Extreme Minuman. es krim. Oh, es krim. Es krim itu Pak. Oh, beda ya. Ekstrim, agak berbahaya. Berbahaya. Job, Job. pekerjaan. Berarti job yang berbahaya. Oh, yang berbahaya. Manjat-manjat tebing kali ya. bukan Pak. Manjat tower kali. Bukan ya. Ini Extreme Job, ini bercerita tentang 5 detektif. 5 orang detektif yang harus bertugas untuk melakukan penyelidikan terhadap gembong mafia narkoba. Oke, kelima orang detektif ini ya menyelidiki gembong narkoba dengan cara yang unik, teman-teman ya. Dengan cara yang unik karena si gembong narkoba ini memiliki sebuah toko. Akhirnya si 5 detektif ini membuka toko di seberangnya, luar biasa. Ini ide detektifnya luar biasa. Ini luar biasa. Jadi dia ingin melakukan pengamatan lebih dekat lagi supaya tidak dicurigai. Jadi dia juga buka toko di depan markasnya si gembong luar narkoba. Biasa. Lebih bagus lagi mungkin di sampingnya, jangan di seberang Vivin ya, lebih dekat lagi mungkin bisa nguping gitu ya. Benar. Si 5 detektif ini luar biasa Vivin. Luar biasa, dia punya jiwa entrepreneur. Dia jualan ayam. Ayam apa? Ayam goreng. Ayam goreng. Ya, bukan geprek ya, bukan ya. Bukan. Enggak, kalau di Korea enggak ada geprek, Wak. Ayam goreng ya. Ayam goreng. Jadi si 5 detektif ini jualan ayam dan ternyata enggak disangka-sangka ternyata laris manis. Luar biasa. Laris manis terkenal dan benar-benar heboh banget, hype banget, viral dong ayam gorengnya. Iya, dan yang pastinya Vivin itu masih tetap detektif atau sudah berhenti? Nah, itu artinya mereka kayak ragu gitu kayak mending jadi pengusaha ayam ya. Mungkin disitulah ya kelucuan dari film Extreme Job ini. Nah, untuk teman-teman yang pastinya yang pengen lihat keseruan dari film Extreme Job ini karena ini genrenya komedi dan juga mungkin ada actionnya juga di sana ya. Jadi mengintai si gembong narkoba melalui toko sebelah ya, melalui toko di depan Pak. Kalau toko sebelah itu toko di depan ya. Itu nama film Pak. Cek toko sebelah ya. Toko di depan dengan berjualan ayam. Dengan berjualan ayam dan ternyata ayamnya laris manis. Dan seperti apakah kisah penyelidikannya? Teman-teman bisa langsung tonton filmnya Extreme Job. Benar sekali. Dan mungkin ada pesan yang kita perlu sampaikan di sini ya. Ada pesan. Nggak apa-apa, kita lupa, namanya juga manusia penuh dengan kelupaan ya, penuh dengan noda ya. Oke, tinggal dibersihkan aja, dicuci. Ada pesan di sana. Yang pastinya kita jangan pernah mendekati narkoba ya teman-teman. Benar sekali. Karena itu benar-benar tidak baik untuk kehidupan kita, untuk masa depan, generasi penerus bangsa, untuk anak-anak yang tua muda, kakek nenek semuanya. Jangan pernah mencoba namanya narkoba. Say no to drugs. Say yes to ayam. Oke, jangan lupa ditonton Extreme Job ya. Rekomendasi yang ketiga dari Muffin Story. Oke teman-teman, kita masuk lagi ke film selanjutnya. Rekomendasi dari Muffin Story yaitu film Korea berjudul Along with the Gods. Jadi pasti luar biasa Vivin ya. Benar. Seperti apa film ini? Jadi film ini sangat booming sekali di Korea Selatan waktu itu. Dirilis tahun 2017 dan meraih 17 juta penonton. 17 juta penonton, luar biasa ya Vivin ya. Jadi film ini mantap bercerita tentang perjalanan seseorang yang baru saja meninggal dunia ditemani dengan 3 malaikat maut. Jadi si yang baru meninggal ini akan melewati berbagai rintangan, ada 7 rintangan dan di situ akan diputuskan. Jadi yang baru meninggal ini akan disidang. Yang baru meninggal ini seorang pemadam kebakaran. Pemadam kebakaran. Dalam film itu seorang pemadam kebakaran yang sedang memadamkan lokasi kebakaran benar meninggal dunia. Nah, disitulah arwahnya itu disidang untuk menentukan apakah dia ini layak diberikan kesempatan untuk reinkarnasi atau tidak. Oh, bukannya disidang surga atau neraka ya? Tidak, ya? Jadi kayak ada reinkarnasi dalam ceritanya itu ya. Nah, disitulah berbagai konflik diceritakan bagaimana si pemadam kebakaran ini akhirnya kita akan dibawa untuk flashback melihat
apa saja perbuatan-perbuatannya semasa di dunia. Baik atau buruk. Baik atau ya. buruk. Nah, disinilah peran ketiga malaikat maut tadi untuk melakukan pembelaan atas tuduhan-tuduhan. Luar biasa ya, kayak sidang ya. Kayak sidang. Saya keberatan. Kenapa ada keberatan? Emang berat. Oh berat, oh iya ya. Emang berat ya. Berat ya bodinya ya. Persidangan ya. Persidangan. Oke. Nah, akhirnya disitulah kita melihat bagaimana perjalanan seorang manusia selama hidup di dunia, ya kan, perbuatan-perbuatan tidak baik, apa alasan dia melakukan hal itu. Oh, akhirnya itu yang membuat bisa atau tidaknya bereinkarnasi. Tadi. Gimana keseruan dari film tadi? Silakan langsung saja ditonton, jangan lupa di link-link yang legal Link ya, yang legal, jangan sampai yang ilegal. Benar sekali. Silakan, itu rekomendasi film yang berikutnya dari Muffin Story ya, Pipin ya. Along with the Gods. Ya, selanjutnya ini ada film Korea rekomendasi dari Muffin Story, Parasite. Wow, apa? Parasite. Wow, ada Sekali lagi kamu ngomong, Pin, suruh aku ngomong Parasite ya. Bener-bener aku tonjok ya. Parasit. Parasit ya. Soalnya bibir Anda bergelombang, Pak. Emang bibir aku keriting. Oh, keriting ya. Okay. Parasit ya. Ini film luar biasa sekali, bergenre komedi tragis. Benar banget ya, dan ini booming banget di Korea Selatan. Bahkan ini berhasil memenangkan penghargaan bergengsi tingkat dunia. Luar biasa. Ini film menceritakan kehidupan nyata sebenarnya sedang terjadi seperti ini. Benar. Ya. Ada keluarga kaya dan juga ada keluarga yang sederhana ya. Benar. Mungkin pengangguran semuanya. Ada ayah, ibu, dan dua orang anak laki-laki dan perempuan. Benar ya. banget. Ini seperti apa? Mungkin Vivi lebih bisa menjelaskan. Jadi ceritanya ini adalah keluarga yang pengangguran ini semuanya ini tadi kan keluarga sederhana ya, tidak memiliki pekerjaan. Nah, suatu hari si anak yang cowok ini memiliki kesempatan untuk menjadi guru privat di rumah keluarga kaya. Orang kaya tersebut, ya. Benar. Dan dengan berbagai cara akhirnya si anak cowok tadi ini berhasil membuat belum berhasil. Hore. Akhirnya bisa membawa satu-satu keluarganya untuk bisa bekerja di rumah orang kaya. Orang kaya, bener banget ya. Jadi akhirnya satu keluarga yang tadinya pengangguran itu bekerja semuanya di rumah orang kaya. Bener-bener hebat ya, hebat ya. Banget, parasit banget ya. Parasit banget ya. Si anak laki-lakinya itu bekerja sebagai guru private-nya anak perempuan orang kaya. Si anak perempuan bekerja sebagai guru privatnya anak laki-laki anak orang kaya. Si bapak sebagai apa? Sebagai supir. Oh, supir. Sebagai supir. Tetap aja supir ya si bapak ya. Si bapak supir. Nah, si ibu jadi asisten rumah tangga. Lengkap semuanya, dapat pekerjaan di rumah si orang kaya. Nah, luar biasa itu kalau dikumpulkan gajinya lumayan tuh. Lumayan dong. Dan parahnya ternyata si keluarga kaya ini nggak tahu kalau ternyata yang bekerja di rumah mereka itu adalah satu keluarga. Nah, ini si orang kaya bego ya. Banyak kan gitu kali ya, gitu ya, dibego-begoin ya, dibodoh-bodohin, akhirnya dimanfaatkan lah oleh orang lain ya. Ini parasit tadi. Nah, kelanjutannya? Dan ternyata bukan hanya satu keluarga itu yang menjadi parasit, ternyata ada parasit lain lagi di rumah keluarga kaya itu. Ini si orang kaya bego banget sumpah. Jadi nggak tahu diparasitin. Berarti dua keluarga memparasitkan beliau, keluarga kaya, tapi nggak tahu. Luar biasa. Bagaimana keseruan filmnya? Langsung aja tonton, ini dia Parasite. Oke teman-teman, itu tadi rekomendasi film Korea terbaik menurut Muffin Story. Bener banget, jangan lupa di subscribe, like, comment, and share, dan jangan lupa nyalakan notifikasinya. Sampai jumpa di video-video berikutnya. Muffin Story, berbagi cerita dan informasi.